Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aw kama qala khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul 'azim wa shadaqan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat serta nikmat panjang umur, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dengan penuh harapan semoga berkumpulnya kita di sini dapat bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kita termasuk pengikutnya yang setia dan taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Mana suara aminnya, Pak? Amin. Alhamdulillah. Enggak mau dapat syafaat apa? Masih nganggur. Terima kasih kepada Pak Parman atas ketersediaannya untuk menjadi MC perdana ya Pak. Insya Ya mudah-mudahan Pak Parman bisa istiqomah di dalam melancarkan atau memakmurkan program kali ini. Amin. 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 Pak Heridon yang kenceng, ini udah ngopi. Baik. Di dalam surat Al-Muzammil ayat 4 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Ini adalah ayat perintah apa bukan ya Pak? Ayat perintah. Pajak Ya. Warattilil Qur'ana tartila, ini ayat perintah apa bukan Pajak? Kira-kira artinya begini, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Perintah. Perintah ya Pajak ya, rattil artinya itu perintah. Bil amr. Oleh sebab itu memang secara hukum mempelajari hukum tajwid fardu kifayah, tapi mempraktekkan ilmu tajwid adalah fardu ain. Kenapa sih kita harus mempelajarinya? Pak Heri tahu Pak Heri? Tidak. Pak Ali? Wah, ini tahu berapa tahun. Jangankan bahasa Al-Quran ya Pak, bahasa Indonesia aja Pak harus fasih, harus tartil Pak. Coba kita lihat Pak, di atas ada tulisan kata tahun, Tuhan, dan tahan. Itu kira-kira beda mananya Pak?
belakangnya Pak. Kalau dikasih kalimat Masjid Al-Iman memperingati titik-titik baru Islam, itu kira-kira jawabannya mana Pak? Tahun apa Tuhan? Tahan. Nah, disitulah gunanya ilmu tajwid. Kalau kita salah memasukkan, itu bisa dibilang musyrik. Masjid Al-Iman memperingati. Bisa patah. Begitu juga inilah Bang Rido tebal ini kata-kata. Mohon maaf Pak, saya itu tulisannya terbalik. Ada juga seperti kata ini Pak. Mohon maaf. Ini ada kata la ilaha titik-titik Allah. Ini cuma gara-gara tasdid Pak, gara-gara tasdid ini bisa berubah. Kalau tasdidnya dihilangi jadi hilang, itu artinya kepada. Tidak ada Tuhan kepada Allah. Itu berbahaya Pak. Makanya cuma gara-gara tasdid ini bisa merubah. Makanya ya harus berhati-hati dan harus tetap belajar. Saya juga masih sama-sama belajar. Ya mudah-mudahan dengan adanya kajian ini bisa menambah atau meningkatkan bacaan kita. Makanya di sini harus tepat la ilaha illallah. Harus ada tasdidnya. Nah, saya mencari tema ini juga agak bingung. Sebenarnya yang saya mau bahas itu ya masalah tasdid. Makanya apa saya kira-kira akhirnya ya udahlah antara inna dan iya. Kira-kira perhatian pertanyaan saya Pak. Antara inna dan iya bacanya beda nggak Pak? Perhatikan pertanyaan saya. Bacanya beda apa sama antara inna dan iya? Ya beda. Beda. Berarti pacar masih fokus. Inna yang bertasdid hurufnya nun. Iya yang bertasdid hurufnya ya. Nah sekarang pertanyaan yang kedua. Apakah cara membaca, perhatikan pertanyaan saya, cara membaca inna dan iya itu sama? Sama. Yang jawab sama 2 orang. Yang jawab tidak sama ada lagi? Dia nggak jawab. Cara baca inna dan iya itu sama apa beda? Sama. Baik. Ya, Kita perhatikan dulu. Ya, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus perhatikan tasdid. Yang pertama kita harus tahu dulu tasdid itu apa. Tasdid itu adalah penguatan atau penekanan. Jadi kalau ada huruf ya secara bahasa memang baik tulisannya tasdid, cuma di Indonesia di sini khususnya mungkin lebih banyak tasdid ya. Tasdid itu adalah penguatan. Nah, di sini tasdid itu dibedakan menjadi 2. Ada tasdid asli, ada tasdid karena hukum. Coba Pak Paman bisa tolong dibacain tasdid asli itu apa Pak? Kelihatan nggak Pak Paman? Nggak semua. Tasdid asli itu tasdid yang ada karena telah sesuai dengan aslinya atau bukan disebabkan oleh hukum. Paham nggak Pak? Jadi memang asli, kata-katanya asli.
Sedangkan tasdid hukum adalah tasdid yang terjadi sebab adanya suatu pertemuan huruf hijaiyah satu dengan huruf hijaiyah lainnya. Kira-kira bisa dipahami nggak Pak? Ya, ya. Saya kasih contoh dulu ya. Muhammad itu tasdid asli atau hukum? Asli. Asli. Sayyidina, ini rata-rata saya mohon maaf sering memperhatikan Sayyidina itu seharusnya itu tulisannya Sayyidina. Sayyid. Jadi ada tasdidnya. Bukan saya ya, bukan saya di. Sayyid. Rabbun itu ada tasdid. Rabbil alamin, Rabb. Itu makanya tasdid itu harus diperhatikan. Itu salah satu contoh tasdid asli. Adapun untuk tasdid karena hukum itu termasuk ke dalam hukum idgham. Contohnya ini saya ambil waman ya'mal. Idgham itu artinya memasukkan. Jadi harusnya ini waman ya'mal menjadi wamai ya'mal. Tasdid hukum. Jadi nunnya dimasukkan ke huruf idgham. Nah, adapun untuk membedakan ini ada beberapa catatan yang perlu diketahui. Jika ini cara pembacaannya ya Pak. Jika huruf yang bertasdid itu huruf mim dan nun, maksudnya huruf mim bukan huruf mim, huruf mim bertasdid atau huruf nun bertasdid, baik bertasdid asli atau bertasdid hukum, maka cara bacanya itu dengan penekanan dan gunnah. Nah, tadi ada kata inna, itu harus ada penekanan dan gunnah karena yang bertasdid itu huruf nun. Allah. Jadi ada penekanan, ada gunnah atau dengungan. Yang kedua catatannya Pak, jika huruf yang bertasdid huruf ya atau waw, maka jika bertasdid asli hanya penekanan. Tapi jika bertasdid hukum itu dibaca dengan gunnah juga. Contohnya? Ya, contohnya tadi wamai, ya bisa ada gunnahnya. Kalau tanwin ketemu wawu Sama. Perhatikan itu Pak. Dan yang ketiga, jika huruf yang bertasdid selain 4 yang tadi, artinya nun, mim, waw, ya. Selain itu huruf 4 huruf di atas, maka cara bacanya hanya dengan penekanan. Seperti tadi yang kata illallah, itu hanya penekanan. Illallah, jangan sampai gak ditekan Pak. Illa itu harus ada penekanan. Itu karena selain ini. Maka dari itu kira-kira jawaban antara inna dan iya itu cara bacanya sama atau beda Pak? sama. Masih belum. Inna itu maksudnya di catatan yang pertama inna itu harus ada penekanan. Dan inna yang saya maksud di sini
Inna itu ada dua kata, in dengan na, artinya sungguhnya kami. Jadi ini termasuk tasdid hukum, Pak. Jadi ini inna itu termasuk tasdid hukum, kecuali kalau nunnya itu nggak panjang. Inna itu satu kata. Kalau nunnya panjang, sudah dipastikan dua kata. Inna. Contohnya ini kan, inna lillahi. Ya. Jadi sudah dipastikan tadi jika nun bertasdid maka dibacanya dengan penekanan dan guna. Tapi iya Karena tujuh. nah iya ini termasuk asli atau hukum, Pak? Iya. Iya. Imamnya itu pada ditekan semua. Iya. Nah makanya ini termasuk tasdid asli. Iya. Nah untuk itu kita perlu pakai catatan yang kedua. Jika huruf yang bertasdid ya, kita tadi sudah tahu itu tasdidnya asli. Jika bertasdid asli, maka dibacanya hanya dengan penekanan. Jadi tidak boleh seperti yang saya contohkan di bawah inna itu ada iya. Itu kalau diurai menjadi hukum. In ya. Jadi harus kalau umpamanya itu menjadi hukum idgham. Sementara makanya di Al-Fatihah itu iyanya harus penekanan. Iya. Tidak boleh iya itu tidak boleh. Makanya iya itu tetap tasdid asli, dan kalau menurut para ilmu nahwu memang ini isim termasuk ke dalam isim jamid atau tidak boleh diurai, tidak bisa diurai. Kira-kira paham nggak, Pak? Insya Allah. Insya Allah ya, Pak. Jadi kesimpulan pagi ini adalah cara baca inna dan iya itu berbeda. Inna bertasdid hukum, sedangkan iya Asli. bertasdid asli. Adapun cara baca inna dengan penekanan dan guna, namun cara baca iya hanya dengan penekanan. Tidak boleh diayun ya, atau tidak boleh diguna. Langsung iya, tidak boleh iya. Harus ditekan. Ya mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk diri saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.